Hai semua, selamat datang di channel Rara Sari. Apa kabar semua? Gak kerasa ya, Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Nah, sebelum memasuki bulan Ramadan, di sini aku mau deep clean kompor yang sudah 1 bulan lebih nggak aku bersihkan. Hanya aku lap-lap aja, jadi udah mulai sangat kotor. Di sini aku mulai dengan melepas semua bagian. Caranya gampang banget. Ini tinggal kita lepas aja, tarik satu-satu. Nah, semenjak aku hamil, memang aku jarang deep clean kompor aku ini, teman-teman. Jadi keraknya lumayan membandel. Nah, ini sisi tungku yang udah aku lepas, ini bisa aku lepas, tapi sedikit keruak-keruak gitu. Nah, satu lagi ini keraknya cukup lengket, jadi sulit untuk aku lepaskan. Nah, ini bagian pasti pengaitnya. Sekarang aku mau lepas bagian knopnya. Ini kita tinggal tarik aja. Memang agak sulit ya karena kalau minyaknya numpuk di situ agak sulit. Ini aku pakai baking soda. Ini aku pakai sekitar 5 sendok makan. Terus aku tambahin sama sabun pencuci piring. Ini secukupnya aja sampai adonannya itu membentuk pasta. Jadi ini aku kira-kira aja. Karena aku ada lihat di beberapa YouTube membersihkannya dengan cara seperti ini. Aku mau coba. Biasanya aku pakai em, sabun cuci piring yang khusus kerak gitu, teman-teman. Nah, ini aku mau coba pakai ini. Nah, ini tinggal aku sikat dan oles-oles aja ke seluruh permukaan. Terus di beberapa video itu tuh bisa langsung disikat gitu. Ini aku mau coba untuk tungkunya langsung aku sikat juga. Apakah keraknya nanti akan terangkat langsung atau enggak. Sementara untuk tungkunya yang ini, tutupnya ini, aku mau bersihkan dulu karena minyaknya terlalu banyak dan keraknya juga terlalu banyak. Jadi aku mau cuci dulu pakai sabun untuk menghilangkan minyak yang baru aja soalnya selesai masak. Jadi minyaknya terlalu banyak nyiprat-nyiprat. Jadi aku mau cuci dulu pakai sabun seperti ini. Terus nanti setelah dicuci pakai sabun, aku baru olesin pasta yang udah kita bikin tadi. Nah, ini aku olesin gini aja karena ini cukup menumpuk ya, kerak-kerak yang ada di sini. Jadi aku mau olesin ke seluruh permukaannya. Terus aku akan diamin aja dulu, teman-teman, karena ada yang bisa langsung, cuma menurut aku akan makan waktu yang lebih lama. Jadi aku oles aja dulu, terus aku diamin dan aku lakukan untuk membersihkan kompornya gitu. Nah, ini yang kedua aku lakukan hal yang sama, aku cuci dulu juga, baru aku nanti akan uh, pakai ininya, pakai si krim yang udah kita buat tadi. Nah, ini dua-duanya sudah aku oles dengan pasta yang udah kita bikin. Nah, sementara untuk knop dan beberapa perlengkapan lain seperti kawat pengaitnya, aku mau rendam dengan sabun cuci piring. Sambil menunggu itu direndam dengan pasta yang kita bikin tadi, aku mau bersihin tungkunya. Nah, di sini tungku kompornya aku semprot aja pakai Muscle. Nah, Mister Muscle, teman-teman, ini tinggal aku lap-lap aja dulu. Terus nanti aku tinggal bersihkan. Biasanya aku memang pakai si Mister Muscle dan tisu basah. Ini aku masih lap kompornya dengan Mister Muscle dan lap. Nah, sementara untuk yang sulit ini, bagian tutupnya aku pakai kawat sikat gitu, teman-teman. Ini udah satu paket gitu, ada beberapa jenis sikatnya. Nah, ini tinggal aku sikat-sikat gitu aja. Selain minyak, rambut yang rontok ini kemana-mana ya. Nah, terus bagian dalamnya juga aku cukup sikat-sikat sebentar karena sudah disiram dengan si Mister Muscle.
Aku sikat dengan bantuan sikat gigi bekas juga di sini bagian sudutnya yang penuh minyak ini. Terus terus ini tinggal kita sikat-sikat kayak gini aja. Nah, teman-teman bisa juga bersihin bagian sudut-sudutnya ini yang penuh minyak pakai si pasta tadi. Nah, cuma aku nggak pakai ya karena stok baking sodanya nggak begitu banyak. Ini jadi aku pakai kayak biasanya aku lakukan aja pakai si Mister Muscle. Terus ini bagian yang lainnya setelah dibersihkan dengan Mister Muscle, aku biasanya tinggal aku lap-lap pakai tisu basah, jadi mengangkat, kotorannya lagi teman-teman. Nah, menurut aku nyaman aja pakai tisu basah, jadi balik lagi ke selera teman-teman, mau pakai lap atau pakai tisu basah kayak aku juga terserah ya. Karena di sini menurut aku sekali kita bersihin kayak gini, kotorannya itu langsung keangkat dan kita tinggal buang aja gitu. Nah, jadi aku nggak terlalu ribet gitu nanti masalah membersihkan lapnya lagi. Nah, ini tuh kan kotorannya juga menurutku kalau kita pakai tisu basah atau tisu kering itu, dia itu sekali sapu itu kayak langsung keangkat gitu. Jadi senyamannya teman-teman ya, mau pakai cara yang mana. Nah, terus ini tuh kompor aku itu punya masalah di bagian kaki kompornya. Jadi kaki kompornya itu memang udah lama ya meleleh dan meninggalkan noda bekas kayak lelehan karetnya gitu di lantai meja kompornya gitu. Jadi di sini aku putusin untuk ganti karet kakinya sekalian. Kebetulan kemarin aku dapat di media sosial di toko Orange teman-teman satu set isi 4 harganya 5.000. Nah, ini aku caranya sama ya, pakai si Mister Muscle ini untuk membersihkan. Terus di sini aku tinggal sikat-sikat kayak di awal tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, begitu kita sikat langsung keangkat juga bagian minyaknya. Ini juga langsung aku elap kayak gitu, jadi supaya makin bersih. Sebenarnya lebih bersih lagi kalau teman-teman mau olesin lagi aja krim yang kita bikin tadi itu bisa juga untuk ngangkat si noda-nodanya tadi. Kalau teman-teman biasanya bersihin kompor dengan cara seperti apa nih? Deep clean kompornya. Coba boleh komen di bawah ya, kali aja eh, cara teman-teman bisa aku praktekin nantinya. Nah, ini gampang banget caranya, tinggal kita lepas aja murnya, diputar pakai obeng gitu, terus kita tinggal pasang yang baru. Ini yang baru teman-teman, kebetulan pas untuk teman-teman yang mau ganti kaki kompornya juga boleh cek di kolom deskripsi, nanti aku taruh di situ link pembeliannya ya. Oh iya, jangan lupa untuk cabut gasnya dulu sebelum kita membersihkan dan membolak-balik kompor seperti ini ya teman-teman, biar aman dan nyaman kita ngerjainnya. Nah, ini tinggal aku lakuin hal yang sama juga di setiap sudut kakinya. Oh ya, itu di bagian pemantik teman-teman bisa lihat ya ada kerak hitamnya. Nah, ini gampang banget dielap aja gitu, gampang langsung bersih kayak di sebelahnya. Untuk selangnya pun sama. Ini tuh aku nggak tahu ya. Menurut aku pakai selang kayak gini tuh kayak masalah banget. Jadi kan emang kalau setiap kita masak, entah itu goreng ayam, goreng ikan, itu kan minyaknya pasti nyiprat kemana-mana ya teman-teman. Nah itu tuh pasti kalau pakai selang yang ketaruh di atas meja kompor kayak gini tuh pasti kayak mengenang gitu. Nah emang aku tuh orangnya jarang langsung ngelap di bagian selang kayak gitu kan. Jadi ya akhirnya numpuk dan berminyak banget gitu. Itu yang bikin itu kesalahan aku sih gitu. Teman-teman kira-kira punya trik tersendiri nggak gimana caranya untuk menyiasati membersihkan minyak-minyak yang terlalu nyiprat-nyiprat itu selain langsung dielap gitu saat kita selesai masak. Karena kadang kan masak itu diburu-buru bayi, jadi ya suka buru-buru ngelap dah sudah gitu. Lap seadanya buat aku. Nah, akhirnya ini udah selesai juga untuk membersihkan si meja lagi, si tungku kompornya.
tinggal aku elap-elap seperti ini aja. Temen-temen, ini ya sebenarnya kalau kita lihat itu kayak ada noda bercak-bercak kayak gini tuh sebenarnya mau aku tutupin pakai stiker teman-teman. Kemarin udah aku coba pasang tapi aku beli stiker kompor, cuma ternyata ukurannya itu lebih panjang dari si kompor yang aku punya. Jadi ribet gitu dipotong, terus abis itu nempelnya tuh nggak mau nempel. Akhirnya aku nyerah dan nggak jadi aku pasang. Ada yang punya pengalaman gitu juga nggak sih kayak aku? Nah ini teman-teman, aku lanjut ngebersihin si tungkunya lagi yang udah aku lepas di tempat apinya itu yang keluar. Nah ini tinggal aku sikat-sikat gitu aja. Sebenarnya cairan yang kita bikin tadi itu cukup simple, baking soda dan apa namanya sabun cuci piring. Cuma memang karena aku terlalu lama untuk tidak membersihkan kompornya, jadi keraknya itu udah membandel. Jadi kayaknya kesulitan, tingkat kesulitannya sendiri tergantung dari tingkat kebersihan kompor kita, teman-teman. Yang aku lakukan ini untuk tungku aku memang nggak aku deep clean banget ya saat jadinya ya. Maksudnya karena ini aku ngerjainnya udah malam, jadi emang butuh waktu kan kalau ngerjain kayak gini. Nah, ini tuh nggak cukup sekali, tapi lumayan hasilnya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan hal yang sama, sediakan waktu luang yang jauh lebih banyak dan jangan ngerjainnya sore ke malam kayak aku gini. Nah, untuk bagian knopnya aku cukup sikat aja gitu dan hilangkan kotoran-kotorannya. Nah, sekarang ini tuh udah tinggal kita sikat-sikat aja dan kita bilas, terus nanti tinggal kita keringin aja. Untuk kawat-kawatnya ini juga tinggal dibersih-bersihin gitu, tinggal disikat, itu gampang banget. Pakai si sabun cuci piring menurut aku udah cukup kalau untuk bagian-bagian yang kecil-kecilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Menurut aku udah cukup bersih. Nah, sekarang kita lanjut ke tungku. Nah, ini nih yang bagian tersulit, tereffort, dan butuh tenaga luar biasa. Karena ini tuh keraknya cukup tebal, jadi emang harus butuh waktu yang banyak untuk ngerjain ini. Nah, jadi ini aku hasil pertama dengan pasta yang aku bikin tadi. Itu sebenarnya gampang ya teman-teman, keraknya juga mudah terangkat. Cuma karena emang ini tebal, jadi nggak cukup untuk satu kali langkah. Nah, untuk langkah kedua karena baking soda aku udah habis, jadi aku pakai si Mama Lemon yang stain removal. Nah, emang aku nggak ingat kalau aku punya ini masih ada stoknya di bawah meja cuci piring ini. Jadi awalnya memang aku mau coba si baking soda dan sabun cuci piring itu karena sepertinya melihat banyak video itu gampang banget. Emang gampang tapi kita ternyata butuh yang banyak ya karena aku nggak bisa satu kali aja pakai teman-teman. Jadi karena nggak cukup aku putusin untuk pakai si Mama Lemon ini. Nah ini ya teman-teman, keraknya mudah kok diangkat, jadi memang kita butuh waktu aja untuk ngerjain ini dan butuh tenaga. Jadi teman-teman perlu pakai kawat besi atau sesuatu yang untuk keras jadi bisa ngangkat keraknya. Nah ini keraknya ya cukup tebel teman-teman, jadi kayak memang butuh itu. Nah ini tahap kedua di tungku yang lainnya. Nah ini hasilnya, jadi memang kita butuh waktu ekstra. Ini udah selesai semua, sekarang waktunya kita keringkan dan nanti akan kita pasang. Yuk temenin aku pasang. Ini aku mulai pasang dari bagian kiri dulu teman-teman. Ini dari knopnya aku pasang kawat yang bentuk hati itu ke knopnya, terus tinggal dimasukin aja. Bagian atasnya juga untuk pipa apinya aku tinggal masukin aja, dipasin dengan lubangnya, terus dikaitkan lagi dengan si kawatnya. Dan tinggal kita pasang si tungku atasnya. Nah ini udah, tinggal kita lanjut hal yang sama untuk tungku sebelahnya, pipa apinya kita pasin, terus kita kaitkan lagi dengan si kawat pengaitnya dan pasang juga
tungku bagian atasnya. Udah, tinggal ini dia hasilnya teman-teman. Memang sedikit emang bersih sih, cuma memang masih ada kayak bercak-bercak putih yang aku sedikit keganggu. Kalau teman-teman punya saran untuk bikin mengkilap gitu, caranya pakai apa, boleh komen di bawah ya, nanti aku bisa praktekin. Nah, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton.